Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Didesak-desak dari manapun tidak goyah. Apakah Ibu Mega mau mengakomodasi kader progresif? Ya. Sedangkan Pak Jokowi, apakah dia akan terbelenggu dari di bawah Ibu Mega terus? Ya, itu sebuah dilema sih Pak ya. Sebuah dilema. Itu wajar aja. Iya, iya. Nah, Ibu Mega juga harus mengerti, Jokowi juga harus mengerti, tapi sulit. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sering saya tertawa geli sendiri jika ada seorang kader populer keluar dari PDIP. Beritanya sampai beberapa hari sambil mengatakan PDIP akan terpuruklah, nyungseplah, dan sebagainya. Sebut saja dulu ada nama keren Laksamana, Soekardi, juga Roy Biwilang Batu Tunasa. Lalu sekarang ada Budiman Sujatmiko dan Marwara Sirait. Apakah PDIP akan gembos? Bahkan nama Jokowi membangkang pun PDIP tetap kukuh. Pemilu 1999 PDIP juara meraih 33% lebih suara, lalu 2014 juara 18% lebih, dan 2019 juara 19% lebih suara. Hanya tahun 2004 di urutan 3 dan 2009 di urutan 2. Data tersebut menunjukkan PDIP tidak tergantung pada 1-2 orang. Jokowi baru muncul pada pemilu serentak 2019 dan itu pun hanya memberi efek 1% suara buat PDIP. Kini dengan Jokowi memilih berseberangan dengan PDIP, faktanya elektabilitas suara PDIP stabil di angka 20-22%. Mau bilang apa? Meski media dan haters bahas hingga berhari-hari soal kader yang keluar PDIP, tetap tidak masalah. Sementara banyak tuh kader lain yang memilih Gama, tapi tidak besar pemberitaannya. Fakta lainnya, kader PDIP yang keluar partai, maka nasibnya tidak cemerlang. Lama-lama namanya menghilang, tidak menjadi apa-apa. Sementara yang masuk PDIP berubah menjadi kader handal, seperti Ahok, Ruhut Sitompul, dan Seno Baskoro, dan lain-lain. Mengapa begitu? Karena PDIP bukan partai kemarin sore, bahkan sudah berjuang berdarah-darah sejak era Orba. Bandingkan jika misalnya partai baru yang masih berbau-bau kencur. Kelebihan lainnya, meski mungkin tidak menjadi anggota atau kader partai, tapi PDIP memiliki simpatisan yang banyak dan terutama masyarakat kelas menengah bawah. Mereka tidak punya jaket partai tapi darah mereka merah. Berita terakhir kan, ada kader yang tadinya berperilaku seperti malin kundang, berkhianat kepada PDIP. Belakangan pengen rujuk kembali, pengen dekat kembali, pengen bersama lagi. Buat apa mau rujuk jika bukan karena PDIP adalah partai besar? Ya, kabar terbaru Jokowi meminta politikus PDIP untuk dimediasi bertemu Megawati. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Andreas Hugo Pareira tidak membantah dan membenarkan informasi kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan telah meminta bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, Andreas menyebut tidak mau terlalu mengurusi isu di luar pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Sementara itu, 3 sumber Tempo di internal PDIP dan kolega Jokowi non-partai mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu sedang menjajaki pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP untuk memediatori pertemuan dengan Megawati. Namun permintaan Jokowi itu disebut belum disampaikan ke Megawati dan akan disampaikan ketika pemilu 2024 selesai. Sering saya tertawa geli sendiri jika ada seorang kader populer keluar dari PDIP. Beritanya sampai beberapa hari sambil mengatakan PDIP akan terpuruklah, nyungseplah, dan sebagainya. Sebut saja dulu ada nama keren Laksamana, Soekardi,
juga Roy Biwilang Batu Tunasa. Lalu sekarang ada Budiman Sujatmiko dan Marwara Sirait. Apakah PDIP akan gembos? Bahkan nama Jokowi membangkang pun PDIP tetap kukuh. Pemilu 1999 PDIP juara meraih 33% lebih suara, lalu 2014 juara 18% lebih, dan 2019 juara 19% lebih suara. Hanya tahun 2004 di urutan 3 dan 2009 di urutan 2. Data tersebut menunjukkan PDIP tidak tergantung pada 1-2 orang. Jokowi baru muncul pada pemilu serentak 2019 dan itu pun hanya memberi efek 1% suara buat PDIP. Kini dengan Jokowi memilih berseberangan dengan PDIP, faktanya elektabilitas suara PDIP stabil di angka 20-22%. Mau bilang apa? Meski media dan haters bahas hingga berhari-hari soal kader yang keluar PDIP, tetap tidak masalah. Sementara banyak tuh kader lain yang memilih Gama, tapi tidak besar pemberitaannya. Fakta lainnya, kader PDIP yang keluar partai, maka nasibnya tidak cemerlang. Lama-lama namanya menghilang, tidak menjadi apa-apa. Sementara yang masuk PDIP berubah menjadi kader handal, seperti Ahok, Ruhut Sitompul, dan Seno Baskoro, dan lain-lain. Mengapa begitu? Karena PDIP bukan partai kemarin sore, bahkan sudah berjuang berdarah-darah sejak era Orba. Bandingkan jika misalnya partai baru yang masih berbau-bau kencur. Kelebihan lainnya, meski mungkin tidak menjadi anggota atau kader partai, tapi PDIP memiliki simpatisan yang banyak dan terutama masyarakat kelas menengah bawah. Mereka tidak punya jaket partai tapi darah mereka merah. Berita terakhir kan, ada kader yang tadinya berperilaku seperti malin kundang, berkhianat kepada PDIP. Belakangan pengen rujuk kembali, pengen dekat kembali, pengen bersama lagi. Buat apa mau rujuk jika bukan karena PDIP adalah partai besar? Ya, kabar terbaru Jokowi meminta pilot politikus PDIP untuk dimediasi bertemu Megawati. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Andreas Hugo Pareira tidak membantah dan membenarkan informasi kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi belakangan telah meminta bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Meski demikian, Andreas menyebut tidak mau terlalu mengurusi isu di luar pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Sementara itu, 3 sumber Tempo di internal PDIP dan kolega Jokowi non-partai mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu sedang menjajaki pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP untuk memediatori pertemuan dengan Megawati. Namun permintaan Jokowi itu disebut belum disampaikan ke Megawati dan akan disampaikan ketika pemilu 2024 selesai. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.